Ya, kita lanjut. Nah, ini juga salah satu night market yang juga cukup terkenal ya. Mungkin Sobat Kota juga udah tahu ini, tapi mungkin bisa dikasih penjelasan singkat aja buat Silin night marketnya ini. Nah, kalau Silin night market, selain ayam Hotstar ini, yang katanya sebesar lebih besar dari muka kita kali ya. Dan biasanya kalau ini langsung makan di tempat, kalau Farid anjurin. Jangan dibawa pulang, karena dia tepungnya itu agak sedikit dicampur dengan kanji. Jadi kalau seandainya sudah dingin, itu bakalan lembek, tidak crunchy. Nah, kemudian di Silin night market ini juga di lantai basementnya itu jual makanan semua. Jadi kalau seandainya itu Anda jangan bingung, loh kok di sini nggak ada jual makanan. Nah, mereka makanannya biasa dipusatin di bawah biar kelihatannya lebih bersih. Sementara di atas kebanyakan adalah permainan-permainan. Atau juga ada beberapa makanan sih tapi tidak sebanyak di bawah. Jadi untuk ke sini juga mereka dipisahkan dengan jelas ya antara kawasan untuk makanan dan permainan, juga ada kawasan yang dimana untuk jual baju, jual souvenir dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya Anda pergi ke sana sendiri, jangan lupa untuk memperhatikan jalan, jangan muter-muter. Farin sendiri juga dulu sempat nyasar di sini. Nyasar ya? Iya. Dan kalau di sini bagi Anda yang bisa untuk makan B2, boleh coba nih yang namanya kuah pao atau yang namanya itu adalah burger Taiwan. Burger Taiwan ya, karena bentuknya seperti burger ya, hanya kulit rotinya itu dari boleh bilang kulit bakpao yang dikukus. Manto kalau di Indonesia, kemudian juga ditambah dengan daging, sedikit sayuran, dan juga ditambah dengan bumbu kacang biasanya. Itu ciri khasnya. Tapi pasti B2 ya? Pasti ada B2. Boleh daging lain nggak ada ya? Pilihan lain B2. Dia hanya bisa pilihannya. Kalau untuk yang diet bisa bilang katanya souro. Jadi dalam arti itu daging kurus. Kalau seandainya normalnya itu lemaknya luar biasa. Kalau seandainya normal, beli normal. Jadi jangan pikir, wah kok dikasih lemak semua. Karena memang sebenarnya itu lemak, banyak lemak, setengah-setengah. Jadi kalau seandainya Anda kurang suka lemak, bisa bilang, oh saya maunya yang souro atau daging kurus. Oh iya. Banyak samcannya ya. Banyak samcan. Nah, habis makan samcan langsung kita olahraga lagi nih ya, Fon ya. Nah, lanjut lagi. Nah, ini kita langsung ke Alishan ya. Nah, ini bisa dibilang ikoniknya pegunungan di Taiwan ya. Nah, jadi kalau teman-teman ke sini, teman-teman pasti akan merasakan kebanyakan 5 hal ya. Jadi teman-teman bisa cobain sunrise-nya di sini. Terus teman-teman bisa melihat lautan ini apa sih lautan awan di sini. Terus gitu teman-teman bisa cobain dia punya hutan forestnya yang banyak bambu di dalam, udah gitu naik kereta api di dalam ya, kereta api forest di dalam. Ya, jadi di sini banyak hal yang teman-teman bisa cobain, dan termasuk teman-teman bisa merasakan di Taiwan itu semua pegunungan-pegunungan Taiwan, termasuk pegunungan yang sering ini ya turun ini apa namanya foggy ya, jadi lebih berkabut ya pegunungan-pegunungan di Taiwan. Jadi kalau teman-teman jam 2, jam 3 di sini di Alishan ya itu sudah mulai nggak kelihatan kakinya ya, karena seperti lagi berasa terbang ya, karena sudah mulai berkabut. Berkabut ya. Berkabut di sini. Kita lanjut lagi ke destinasi berikutnya. Nah, ini Sanshantai. Nah, ini Sanshantai ya. Kalau kita translate artinya tuh adalah 3 dewa ya sini. Jadi ceritanya tuh dulu katanya di sini ada 3 immortal dewa yang pernah turun, terus udah gitu ngopi kali ya di sini ya. Nah, jadi ini mulai terkenal di sini. Nah, terus di sini biasanya tempatnya yang paling ramai itu pada saat lagi end of the year, orang-orang lagi mau melihat matahari terbit pertama di Taiwan. Jadi selain tadi yang di Fort Lighthouse ya, yang di Santiago itu, teman-teman bisa ke Sanshantai kalau lagi berada di Taitung ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melewati jembatan yang bentuknya seperti naga. Terus udah gitu kalau lagi di atas tuh ya rasanya tuh seperti lagi jalan di atas laut ya, di atas air ya. Ya, itu suasananya asik banget, seru banget. Terus nanti teman-teman bisa nyebrang ke pulau kecil ya, pulau kecil yang paling ujung itu. Kita next lagi. Kembali ke Taipei. Ya. Mesti ini juga mungkin kalau bagi Anda yang pernah ke Taiwan, biasanya pasti tidak pernah ketinggalan ya untuk datang ke Chiang Kai-shek, Balai Peringatan Chiang Kai-shek.
yang mana itu merupakan ikon dari Taipei. Nah, di sini apa namanya, luasnya itu sekitar 25 hektar dengan gedung warna putih dan biru. Nah, jadi kalau seandainya Anda datang ke sini juga bisa menggunakan akses MRT ya. Akses MRT dengan nama juga Chiang Kai-shek Memorial Hall MRT Station. Nah, keluar di pintu keluar 5. Setelah itu Anda jalan cukup jauh sih untuk menuju ke gedung ini, tapi pas saat Anda jalan itu Anda bisa foto kiri kanan karena foto kiri kanannya itu juga ada gedung opera yang boleh bilang bentuknya juga lumayan unik. Nah, saat itu Anda bisa balik menghadap ke depan, foto, kemudian menghadap ke belakang juga foto. Setelah itu baru naik masuk ke gedung tersebut. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui sejarah dari presiden pertama Taiwan, yaitu Chiang Kai-shek, itu silakan bisa karena museumnya itu menceritakan dari sejak lahir hingga sampai ia wafat. Oke. Ya, lanjut lagi kita ke Ximending. Kalau Anda jalan sendiri di Taiwan, di Taipei, nah dengan line biru juga, line MRT biru dari Chiang Kai-shek, hanya dengan 1 stopan saja, 2 stopan, itu sampailah ke Ximending. Nah, Ximending ini boleh bilang tempat ABG ya, atau biasanya orang bisa menyebutnya sebagai Shinjuku-nya Taipei, Shinjuku-nya Taiwan. Karena memang di depannya sendiri ada tulisan Shinjuku, tapi dalam tulisan bahasa Mandarin. Nah, di sini juga merupakan semi pasar malam. Jadi dibilang pasar malam ya tidak seperti pasar malam yang lainnya karena lebih banyak pertokoan. Nah, kalau Anda tidak kesempatan makan ayam tadi Hotstar, di sini juga ada ayam Hotstar. Kemudian juga ada yang namanya Sinfutang bubble tea. Oh, Sinfutang ya. Iya, dan di sini juga ada nih restoran baru ya, restoran yang menyediakan untuk menu yang semuanya serba bubble. Makanan ya, bukan minuman ya. Jadi hot pot dengan bubble dan milk tea, rasa bubble. Nah, di sini selanjutnya tentu saja kalau Anda ke Ximending pasti Anda tahu yang namanya Acong flour rice noodle atau Acong mianxian, owa miswa. Owa miswa ini juga biasanya di sana orang di situ tidak disediakan tempat duduk, jadi Anda harus makannya berdiri. Mungkin hanya disediakan 3-4 bangku untuk yang disabilitas atau mungkin orang tua. Tapi selebihnya Anda harus berdiri. Nah, jangan lupa pada saat Anda membeli, nah di sampingnya itu ada tambahan bumbu ya. Bumbunya yaitu bawang, kemudian juga cuka dan cabai. Dan cabainya, nah cabai ini benar-benar selera Indonesia nih, cukup pedas. Tapi makanya sebelum dimakan, jangan lupa foto dulu. Karena setelah Anda makan, Anda kepedesan, kelihatan kurang bagus. Ya. Tapi itu kalau udah cobain ya, aduh mantep banget. Apalagi kalau makannya pada saat musim dingin, pedes-pedesnya dia dan panas-panasnya miswa, wah itu mantep banget. Walaupun berdiri pun ya rasanya kita itu rela. Rela deh. Ya bisa makannya biar nambah 2 mangkok loh. Siap. Oke. Kita lanjut lagi nih ke destinasi berikutnya ini. Silahkan. Sekarang kita langsung naik ke Bukit Chufen. Nah, wah ini mungkin teman-teman sering dengar ya, mungkin kalau lihat berita show travel ya, oh Chufen ya, karena ini adalah kota tambang emas di Taiwan ya, di sini banyak sekali emas ya. Tapi nggak ada, bukan Mas Eko atau Mas Bambang ya di sini ya. Mas-mas ya, Mas di sini ya. Nah, jadi di Kecilvan sini teman-teman jangan lupa untuk foto-foto karena dia kota berbukit ya, ada banyak tangga-tangga. Jadi dia banyak buat foto tuh cocok banget. Apalagi di sini banyak tea house ya. Jadi teman-teman bisa foto seperti ini di Ame Tea House ya, yang ada lampionnya. Nah, terus udah gitu kalau lagi ke sini, teman-teman cobain kulinernya. Karena di Chufen Village ini kulinernya tuh yang paling terkenal. Jadi ada seperti bakso ikan, ada Funyun. Funyun itu yang terbuat dari ubi dan talas yang ya dan dimasak. Jadi rasanya itu kenyal-kenyal seperti bubble tea ya. Terus udah gitu tapi dia bisa dibuat dingin dan panas. Lebih besar daripada bubble tea lah ya, dia punya Funyun. Nah, terus di sini teman-teman yang suka ngeteh ya, pengen cobain teh, teman-teman bisa minum teh di sini ya. Terus udah gitu nanti ada makanan-makanan kecil sambil melihat view bukit-bukit pegunungan di daerah Chufen. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Setelah Chufen,
Air Nah, terjun. ini kita ke air terjun Suven ya. Jadi Suven ini tetanggaan dengan Juven ya. Jadi Nah, Cio itu jadi 9 artinya, ya Se ini kalau 10. Jadi Suven tetanggaan. tapi Juse, sejam ya, ya. ya betul, betul. Tapi sejam Tetanggaan banget tapi semua. masih sejam perjalanan naik naik mobil ya. Nah, kalau teman-teman sampai di Suven, teman-teman mau melakukan dua hal. Yang satu adalah teman-teman bisa lepas lampion di sini, lantern. Terus udah gitu yang kedua teman-teman bisa melihat air terjun di sini. Nah, air terjun ini dulu dipakai untuk tempat tenaga kerja listrik buat penambangan batu bara ya, karena daerah Suven ini dulu penambangan batu bara semua. Kalau Cuven itu kan tambang emas, kalau Suven itu batu bara di sini. Jadi di sini bisa dilihat histori areanya ya, yang sangat unik. Nah, ini yang tadi aku bilang, ini yang dessert Funyuan yang sangat terkenal di daerah Cuven. Ya, Wah iya nih, kalau di Jakarta ini Hongtang. ini Hongtang. Kalau di sini kita Nama, namanya Funyuan. Ya, jadi Funyuan itu yang oh, warna kuning dan warna Ungu ungu ya. ya, yang Talas talas ya? itu. Iya Talas itu. Ya, soalnya kalau zaman dulu itu tuh orang-orang yang kerja di tambang emas dan tambang batu bara mereka butuh energi lebih banyak lagi. Jadi selain makan nasi, biasanya mereka tuh udah cepet lapar kan. Jadi mereka mesti makan ubi dan talas ya. Nah, ini salah satu dessertnya. Jadi sampai sekarang tuh terkenal banget di Taiwan. Nah, terus udah gitu di sini teman-teman bisa tambahin lagi dengan seperti kacang merah, kacang hitam ya, terus udah gitu bubble ya segala macam. Jadi Sis, bisa bikin kreasi yang berbeda di sini. ya, Tapi mesti cobain talasnya yang sangat Sis pulen. Pona ini ada satu restoran tersendiri yang memang khusus buat menyiapkan dessert ini atau dimanapun kita bisa temuin. Dessert ini salah satunya itu seperti yang di ini Xian Yu Xian. Xian Yu Xian ini yang Untuk mid fresh, fresh. meat fresh ini yang salah satu yang paling gampang kita temuin ya di kota Taipei. Ini teman-teman bisa ke sini, di sini banyak pilihannya. Teman-teman juga bisa cobain tangyuan, onde-ondenya, plus teman-teman bisa cobain cincaunya di sini. Ya, rasanya sangat beda. Nah, Terus cincau di udah gitu sini harganya pun berbeda juga ya. iya, Cincau di nggak sini kayak di berbeda. Indo. Kalau di Kalau sini di dia lebih Indonesia. halus ya, lebih nggak sekenyal di Indo ya, lebih halus, lebih Kemudian agak Jadi kalau cair lah, lebih uh, cair, lebih cair. Mm-mm. jadi Meat terus Fresh kalau ini mau nama begini, restorannya ya? Nama Nama ya mid restorannya. fresh. restorannya, Meat Fresh. nama Oke, restorannya. Meat Fresh ya, Mm-mm. nama restoran. Oke, oke. Ya, Nah, ini kalau kita ke Tapeju, nah ini Mengakurin kita muka akan gitu melihat maksudnya. ya something yang cute ya. Kita ketemu Tonton Yuan Yuan di sini ya. Nah, jadi Tonton Yuan ini nama panda yang sekarang sudah jadi papa mama ya. Nah, jadi di sini Tapeju ini teman-teman selain bisa melihat binatang-binatang dan tentu saja bisa ketemu dengan Tonton Yuan Yuan, teman-teman juga bisa cobain naik cable car gondola di sini sampai ke daerah Maokong. Nah, itu termasuk gondola paling panjang di Taiwan ya, karena panjangnya ada 4 kilo. Mau sekitar 20-25 menit ya. Jadi teman-teman bisa pelan-pelan slow enjoy naik gondola. Terus gondolanya juga ada dua pilihan, gondola yang biasa ataupun yang kristal gondola ya. Buat teman-teman yang pengen lebih experience lagi ya, pengen cobain ya naik gondola yang transparan seperti apa. Nah, itu coba yang kristal gondola. oke. Ada fotonya tuh ya kayaknya ya. Kita bisa Ada lihat. fotonya. Nah, Nah, itu ini yang dia. Ini yang mm, kristal ya. yang Tadi gondola kristal yang punya yang kristal di tuh yang bawahnya tengahnya. kaca. Mm-mm. Nah, ini Oke. naik nanti teman-teman akan sampai dari Taipei Zoo Station sampai ke Maokong Cable Car Station di atas. Ya, Tadi 4 totalnya hanya 4 kilometer station ya. doang. 4 Iya, kilometer tadi lebih 4 kurang ya. kilo. Mm-mm. Oke, An- kita lanjut lagi ke destinasi berikutnya. Silahkan. Ke Tasi. Nah, Tasi ini lokasinya di daerah Taoyuan, ya dekat dengan Taoyuan International Airport, 1,5 jam kita drive dari sana. Nah, kalau teman-teman ke sini jangan lupa melakukan dua hal, makan satu, foto yang kedua. Ya, apa yang mesti dimakan? Teman-teman cobain di sini adalah tahunya ya, dry tahu ya, tahu yang dikeringin ya. Nah, terus sudah gitu kalau Mandarinnya kita bilang namanya tokan ya, karena di sini dry tahunya yang terkenal sekali. Terus udah gitu yang kedua jangan lupa untuk foto dengan bangunan-bangunannya karena di sini bangunannya yang agak-agak unik ya, karena ada campuran antara Western dan Fujian ya. Kita bilang namanya Baroque style di sini nama bangunannya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya ada seperti kolom-kolom dan segala macam.
Terus dari Tassie All Street, teman-teman bisa lanjut ke Tassie Tea Factory, ya karena nggak terlalu gitu jauh ya. Nah ini salah satu tea factory terbesar ya sekitar tahun 1930-an ya dibangunnya tea factory ini. Nah di sini yang paling terkenal itu adalah pu'er cha. Pu'er cha itu adalah teh yang difermentasi dan tidak ada waktu expirednya. Jadi semakin lama malah tehnya kualitasnya semakin bagus di sini. Seperti wine ya, seperti wine ya. Seperti wine. Dan untuk para wanita, nah ini cocok banget karena pu'er cha ini adalah teh diet. Ya, kalau minum bisa langsung singset. Tadi yang bilang lemak-lemak, yang tadi makanan bisa mati. Harus langsung ke sini ya. Oh, Makan langsung banyak ya kan. Endingnya di sini ya kan. Langsung endingnya Tassie di Tea sini. Factory itu ya. Oke, lanjut lagi. Silakan. Ini ke tempat penjemuran kesemek ya berarti ya? Yang biasanya sekitar bulan 10 ya, Pon ya? Bulan 10 yang 10 kemarin bulan kita 10 jam pergi 11 itu ya, ya. foto-foto. Jadi ini pada saat kesemek ya biasanya kesemek di sini setelah dikupas kemudian dijemur, dikeringkan. Oke. Kemudian di sini juga kalau kita ke sini bisa berfotoria, di bawah kita bisa berada di bawah antara kesemek-kesemek yang dijemur, kemudian juga ada DIY dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman kalau ke Taiwan pada saat musim kesemek itu teman-teman bisa cobain ke daerah Hsinchu di sana ya. Karena selain bisa cicipin, teman-teman bisa foto-foto dengan kesemek di sana. Ya, dan teman-teman juga bisa pegang dan memetik buahnya di sana. Terus Oke. dari sana teman-teman bisa lanjut lagi karena satu lokasi di Hsinchu, teman-teman bisa ke Lavender Cottage. Nah, karena lokasinya di atas bukit, jadi tempat ini sangat unik ya. Kenapa unik? Karena di sini punya lavender itu dia 4 musim semua berbunga, tapi warna bunganya beda-beda. Kalau lagi musim panas bunganya warna ungu, kalau seperti sekarang lagi musim dingin bunganya warna merah dan warna orange ya. Jadi unik banget ke sini. Terus di sini banyak kafe. Jadi buat teman-teman yang lagi mau mencari tempat buat ngafe, ngobrol, duduk-duduk dan foto-foto ya, salah satu pilihannya teman-teman bisa ke sini. Dan bisa makan es krim rasa lavender. Hmm. Satu-satunya di sini ya. Es krim ya. Ya. Kita next lagi. Silakan. Nah, ini kita sekarang hiking lagi. Tadi habis makan es krim lavender kan, Cici? Nah, kita habis pergi hiking ya. Nah, ini perut kita dipermainkan ya. Jadi sehat. Kalau ke Taiwan jangan bosen-bosen untuk hiking ya, karena memang Taiwan itu tuh setengah pulaunya isinya daerah pegunungan semua ya. Nah, di Smagus ini lokasinya dia lebih di dalam ya, di daerah Hsinchu, tapi dia di dalam pedalaman pegunungan. Di sini teman-teman bisa melihat kehidupan masyarakat aborigin di Taiwan ya. Terus udah gitu teman-teman juga bisa merasakan alamnya di sini yang masih asli ya. Jadi masih belum diapa-apain ya, masih asli. Nah, terus teman-teman juga bisa foto-foto dengan giant tree ya, karena di Taiwan juga banyak sekali hinoki ya, pohon-pohon hinoki, giant tree, cypress punya yang besar. Nah, terus udah gitu di sini asiknya itu adalah di sini dia nggak banyak tempat tinggal hotel. Jadi di sini teman-teman itu mesti camping. Ya, jadi buat teman-teman yang suka camping ya, cobain camping di sini. Terus kalau malam harian nanti teman-teman bisa barbekyuan bersama dengan suku aborigin karena mereka suka barbecue kalau malam ya. Jadi cobain sesuatu yang berbeda aktivitasnya. Oke. Kita next lagi, kita lanjut lagi. Strawberry. Nah, strawberry. Ya, ini Miaoli memang terkenal dengan stroberinya dan itu biasanya kalau musim dingin ya. Sementara kalau musim panas juga ada yang namanya ladang tomat. Jadi pada saat itu kita bisa petik tomat. Nah, pada saat musim stroberi bisa petik stroberi. Nah, stroberi di Taiwan tuh lebih besar jauh dibandingin di Indonesia kalau menurut Farini ya. Dan rasanya juga lebih mantap, tidak terlalu asam. Jadi Anda sendiri yang bisa petik, kemudian petik dapat seberapa banyak Anda timbang dan bayar sesuai dengan yang Anda petik. Dan biasanya sih, ya jadi dikenal dengan sebagai kota strawberry juga nih, tahu.
Strawberry, iya. Jadi kalau teman-teman ke sana, teman-teman selain bisa melakukan aktivitas buat petik strawberry, terus udah gitu bisa foto-foto dengan strawberry. Di situ ada strawberry factory ya. Jadi strawberry yang dibikin jadi wine dan segala macam sampai sosis strawberry pun ada di dalam. Nah, terus kalau teman-teman ke sini lapar habis petik-petik, teman-teman mesti cobain hot pot susu strawberry Strawberry. yang sangat ikonik di sana. Penasaran kan rasanya seperti apa? Ya, sangat penasaran sih. Nah, Lanjut terus lagi. Nah, ini katanya sih bisa dibilang tempat paling romantis melihat sunset di daerah Miaoli. Ya, jadi di sini daerah Hsinchu dan daerah Miaoli di Taiwan itu bisa dikenal sebagai kota angin. Jadi di sini kita banyak sekali windwheel yang teman-teman tuh benar-benar bisa langsung face to face, langsung berdiri di bawahnya ya. Nah, di situ. Terus udah gitu teman-teman bisa foto, terus udah gitu tempat ini juga karena tempat ini di depannya itu semuanya langsung ini laut bagian barat ya, laut Cina bagian timur ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat view laut, teman-teman bisa foto dengan sunset, terus udah gitu di sini teman-teman bisa merasakan ini ya, windwheel segala macam. Jadi tempatnya tuh romantis banget di sini. Oke. Ini ada Nah, juga, silakan. Nah, ini kita juga satu lokasi di daerah Meoli. Jadi Meoli itu kalau menurut saya tempatnya banyak tempat main yang unik ya dan tempat yang vintage ya. Nah, ini kita di Longteng Bridge yang dulunya itu dipakai di belakangin sini ada satu yang seperti batu bata warna merah yang sudah putus ya Longteng Bridge-nya. Nah, tapi dia punya trek eh, trennya itu masih dipakai sampai sekarang dan dijadikan tempat main. Jadi teman-teman di sini bisa mengendarai, teman-teman punya kereta api sendiri ya. Jadi satu kereta api itu buat berempat ya, teman-teman bisa naik. Terus udah gitu nanti di tengah-tengah ada banyak stop di mana-mana seperti di Luntong Bridge, teman-teman bisa stop dan foto-foto di sana. Oke. Kita lanjut lagi ke destinasi berikutnya, silakan. Ini di daerah Taichung ya, di Ufenglin Family Garden. Nah, kalau teman-teman ke Taiwan, apalagi lagi ke Taichung, jangan lupa untuk kunjungin Ufenglin Family. Jadi Ufenglin Family ini termasuk 5 family terkaya di Taiwan waktu di abad 18 ya. Rumahnya aja, luasnya aja ada 1 hektar ya di dalamnya. Itu baru rumahnya doang loh, belum tamannya. Ya, jadi di sini teman-teman bisa melihat yang paling indah, yang paling lengkap ya satu kompleks perumahan untuk satu family aja ya, Lin family ya di sini. Terus udah gitu di dalam teman-teman bisa foto, terus bisa cobain ganti kostum ya. Jadi bisa ganti baju kostum seperti Shanghai punya kostum tahun 1920-an di sini. Oke. Next lagi kita ke ini dia, Castle nih. Ya, di Sinse Castle Taiwan. Wah, pasti pada penasaran. Di Taiwan ada castle ya? Wah, ini castle buatan ya, tapi yang memang temanya tuh medieval di sini. Jadi buat teman-teman yang suka foto serasa seperti di Eropa ya, terus udah gitu yang unik di sini, teman-teman bisa ke Sinse Castle ya. Nah, kalau teman-teman pas ke Sinse Castle, jangan lupa untuk main di sekitarnya karena Sinse Castle tuh terkenal dengan perkebunan jamur, udah gitu dengan Sinse Flower Garden ya. Jadi pada saat seperti sekarang ya lagi musim bunga itu indah sekali buat foto. Terus udah gitu, nah ini Nantou Glamping. Glamping Sekarang ini lagi musimnya ya, orang bosen lagi. tinggal di hotel, jadi mereka ingin camping, tapi juga nggak mau susah itu istilahnya. Mau juga dapat yang enak, dapat yang nyaman, tapi juga mau ikut ngetren. Nah, Iya, ini glamping glamping, makanya. glamping ya. Glamping ini selain di Nantou juga banyak di beberapa tempat sih. Nah, salah satunya ya itu yang sekarang kita lihat yaitu di Nantou, di mana kalau Senin Sabtu Minggu mereka juga ada fasilitas seperti barbecue dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk kemah di sini ya, boleh bilang jauh berbeda dengan di Indonesia. Kemah di sini biasanya untuk kemah biasa aja udah boleh bilang disediakan fasilitas untuk kamar mandi, kemudian juga listrik dan lain sebagainya. Apalagi dengan glamping. Oke. Juga ada makanan khas ya di Nanto ya ini ya. Betul. Ini kesukaan Fona ini, makanan ayamnya ya Fona ya. Karena Ini tidak gemuk, tidak gemuk, tidak nah, membuat gemuk.
ini salah satu makanan yang mesti dicobain kalau teman-teman pergi ke Nantou ya. Ini bukan cuman grill chicken biasa aja ya, karena chickennya ini di Taiwan tuh jarang namanya ada ayam kampung ya. Jadi ini termasuk ayam kampung ya. Kita bilang namanya ayam Dayaknya di Taiwan di sini ya. Nah, udah gitu di sini dia grillnya tuh di dalam clay oven ya, di dalam kayak guci yang terbuat dari batu, bukan batu, tanah liat ya. Terus udah gitu uniknya di bawah setiap ini ayamnya itu tuh ada kayak satu panci kecil. Jadi dia slow roasted, terus udah gitu ayamnya punya essence tuh nanti akan menetes ke bawah. Nah, jadi cara makannya tuh nanti teman-teman justru essence ayamnya itu akan dijadikan saus ya. Jadi ayamnya itu di dalam tender, Oke. di luarnya crispy. Uh, Lapar Oke. nih, lapar. Lapar, Parah. Kita lapar. lanjut lagi. Parah, Yuk, kita lanjut langsung ya. parah. Kita lanjut lagi silakan. Jadi habis makan ayam kita hiking lagi ini ke Xinjiang. Ke Xinjiang Farm. Nah, ini boleh bilang resort farm itu yang luas sekali ya. Dan yang terakhir terbaru sih dibangun jembatan di sepanjang ini samping pegunungan. Jadi kalau seandainya itu Anda bisa melalui jembatannya untuk berfoto-foto ria. Selain itu juga ada kayak seperti Swiss Garden yang menghadirkan seperti kincir angin untuk berfoto. Dan kalau seandainya Anda kesananya pas Sabtu Minggu, itu juga ada pertunjukan yang namanya menguluti domba, jadi seperti di Australia. Kemudian juga ada kuda show. Oke. Kita next lagi. Ya. Ini dia Miramar Entertainment Park. Nah, ini kita sekarang balik lagi ke kota Taipei. Kita main ke mall ya. Jadi di Taiwan tadi selain Taipei 101 kompleks daerah Xin-Yi District punya mall, teman-teman bisa ke daerah Nehu. Nehu itu kita bilang namanya Silicon Valley-nya Taiwan ya, yang di Taipei punya. Nah, di sini teman-teman bisa cobain ke Miramar Entertainment Park karena dia selain mall dia ada gabungan dengan entertainment. Jadi ada sinema, terus udah gitu ada kincir angin ya yang di atasnya. Terus udah gitu di sini banyak bar, udah gitu banyak restoran-restoran unik ya. Terus udah gitu juga banyak restoran top fine dining di satu kompleks ini. Oke. Kita lanjut lagi. Ya, Oke, itu makanan yang seperti lagi. yang bilang fine dining-nya. Salah satunya ini bukan di Miramar tapi dekat sekitarnya ya. Di daerah yang mana ini juga ya restoran yang mendapat Michelin Star. Yang pasti nih ini untuk restoran ini kalau seandainya Anda mau ke sini itu jauh-jauh hari mesti booking. Ya mungkin minimal 3 bulan. Jadi jangan pikir setelah sampai di Taipei mikir-mikir baru booking. Ya itu pasti udah telat sih. Pasti nggak dapat ya? Pasti nggak dapat. Dan ini harganya boleh dibilang cukup tinggi karena untuk air mineralnya aja itu udah 120 NT dolar. Menunya paling minimal itu 1.600. Cuman ya itu dia menunya itu tidak ada. Jadi pada saat di sana ya mungkin baru ada saat itu punya pilihan menunya. Terserah chefnya ya? Terserah chefnya. Tergantung mood ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, makanan lain, habis makan yang mahal, makan yang murah itu pasti rasanya murah banget dan enak banget. Jadi tadi sengaja diatur. Murah meriah ya? Tadi mahal 1.600, sekarang cuma 160 dapat makan kenyang. Sepersepuluhnya. Wow. Jadi ini adalah salah satu cara makan paginya orang Taiwan ya. Jadi kalau Anda datang ke Taiwan, mungkin bisa juga pilih penginapan yang tidak menyediakan makan pagi dan saat itu Anda bisa makan pagi ngincer untuk makan paginya Taiwan. Salah satunya yaitu ya Fulkang ini. Nah, yang Farini ingin perkenalkan adalah itu ya susu kacang asin ya. Yang mana susu kacang asin di Indonesia belum ada. Nah, susu kacang asin ini bukan berarti susu kacang hanya ditambah garam jadi asin, tetapi itu dicampur dengan telur, kemudian juga dengan seperti ikan teri, cuma ikan terinya lebih putih dan lebih kecil. Dan setelah itu ditambah dengan cakwe, daun bawang dan juga cuka. Dan di sini juga jangan lupa untuk mencoba cakwe dia dengan dengan itu ya kue jadi ngomongnya radish lobo pink. Lobak ya. Lobak. Jangan lupa. Nah, masih juga makanan. Nah, kalau ini adalah makan mie sapinya Taiwan. Karena kebanyakan orang juga mengenal ya Taiwan dengan mie sapinya. Nah, salah satunya adalah Yongkang beef noodle.
yang mana ia pernah mendapatkan istilahnya juara pertama untuk festival mie sapi noodle, mie sapinya Taipei, yang diselenggarakan setiap tahun mulai dari tahun 2011. Nah, di sini juga kalau seandainya Anda yang kebetulan Muslim, bisa juga mencicipi untuk makanan mie sapinya Taiwan dengan yang halal. Karena di Taipei sendiri ada 3, yaitu yang dekat Taipei 101 tadi, yaitu di salah satu Mitsukoshi-nya mall, kemudian juga di Sun Yat-sen Memorial Hall Station, dan juga satu lagi di Taipei Main Station. Jadi setidaknya Anda harus mencicipi sekali aja deh makan yang namanya mie sapi Taiwan. Kalau ke Taiwan nggak coba mie sapi, namanya belum ke Taiwan. Belum ke Taiwan ya. Kita lanjut lagi. Ya. Nah, ini kita lagi di Addiction Aqua. Tadi kalau kita habis makan mie sapi, pengen cobain yang lain ya. Nah, teman-teman yang bagian suka seafood, makan fans seafood, mesti ke Addiction Aqua Development di sini ya. Ini seperti kayak supermarket dan seperti pasar ikan. Jadi teman-teman bisa beli fresh punya, terus sudah gitu nanti langsung dimasak, atau teman-teman langsung makan di restorannya pun ada, atau mungkin yang sudah siap saji di supermarketnya pun juga ada. Jadi banyak pilihan di sini. Terus udah gitu di sini tentu aja mesti makan semua seafood ya, apalagi dia punya kepiting, dia punya ikan tuna, wah luar biasa, mantep. Ya. Oke. Selanjutnya, tadi yang sempat Farin singgung di Rauhenan Market, pada saat Anda sampai di depannya akan disambut dengan wangian yang menurut Farini, yang menurut Fona adalah wangi. Kalau Farini masih tetap mengatakannya bau ya. Itu adalah tahu bau. Tahu bau ini kebetulan di Taiwan ada satu jalan yang namanya Senkeng, ini terkenal dengan berbagai ragam yang namanya tahu bau. Dari yang level 1 ya, Fona, kalau Fona mengkategorikan level 1 hingga level 3. Level 1 itu yang dipanggang, yang digoreng, iya. Digoreng dengan campuran acar seperti kimchi. Kemudian yang level 2 adalah yang dipanggang. Nah, level 3, nah baru yang namanya di steam ya. Itu yang kalau gitu level 4 berarti yang mentah ya, Fon ya? Yang mentah. Iya, jadi uniknya kalau teman-teman suka explorer ya, cobain stinky tofu ini karena stinky tofu ini sebenarnya sehat ya. Jadi selain baunya, tapi dia sebenarnya sehat karena dia tahu yang difermentasi fungsinya sama seperti Yakult ya. Kalau dimakan itu bagus untuk pencernaan kita. Nah, jadi teman-teman bisa cobain dari yang digoreng sampai yang direbus, dimasak, dipanggang ataupun yang mentah ya. Kan jadi banyak pilihan untuk teman-teman cobain. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau orang Taiwan kalau mau punya mantu mesti bisa makan stinky tofu dulu ya, baru lulus ya. Terima ya. Jadi gimana Edmund, jadi gak untuk minta cari jodoh? Ya nanti ya kita WhatsApp aja ya, kita WhatsApp ya. Ini kita lagi live soalnya ya. Oh. Di belakang aja kita di backstage ya. Kita lanjut dulu. Ya, kita lanjut lagi dengan hotspot ya, hotspot yang buffet. Ya biasanya karena di Taiwan sini juga ada musim dingin dan juga, jadi mereka kadang-kadang ngincar untuk yang namanya hotpotnya itu yang mala. Mala di sini lah berarti sebenarnya sih pedas. Tapi ma itu berarti baal. Jadi ramuannya selain cabai, mereka juga ada tambahan ramuan-ramuan lainnya. Jadi rasa kuahnya itu ciri khas sekali. Saat Anda musim dingin, atau juga musim panas sebenarnya juga ada sih. Cuma biasanya lebih ramainya pada saat musim dingin. Nah, di sini dia menyediakan makanan yang berbagai ragam, biasanya buffet, mulai dari daging-daging iris, sampai sayuran, kemudian juga kuahnya juga ada yang 2 macam. 2 macam itu bisa, jadi kalau seandainya Anda ke sana bisa pilih satu kuah pedas mungkin, satu lagi kuahnya mungkin yang bening biar bisa menetralkan. Atau mungkin juga ada kuah kari atau juga ada yang kuah yang susu dari susu. Lanjut lagi makanan juga nih Mas ini. Kalau ini sih mungkin Anda semua pasti tahu ya, yaitu Ting Tai Fung. Di Indonesia sendiri sudah ada. Cuman kalau di Taiwan bedanya menunya pasti lebih lengkap. Lebih lengkap dan tentu saja ya lebihnya karena memang asalnya dari Taiwan, jadi rasanya tuh lebih asli dengan namanya bahan pangannya juga dari Taiwan sendiri. Nah, kalau seandainya Anda memiliki kesempatan, ya langsung cobanya itu di Ting Tai Fung yang pertama, yaitu di Jalan Yongkang. Di Jalan Yongkang, di mana pada saat itu pertama kali dari
si pemiliknya yang tadinya cuma seperti jual gas, jual minyak, akhirnya karena usahanya sepi jadi dia jual dumpling dan ternyata terkenal sampai sekarang. Oke. Kita lanjut lagi, masih makanan. Nah, ini kesukaannya Pona nih ya. Langsung Jinggiwo Ice ya. Jadi buat teman-teman yang ke Taiwan, selain bisa cobain mango ice ya, teman-teman bisa ada pilihan lain. Cobain yang lebih modern lagi, yang lebih kreatif lagi. Contohnya seperti creme brulee ice ya, dimana di atas cheese-nya itu nanti akan dibakar, terus meleleh ke dalam esnya, es serutnya ini ya. Nah, terus udah gitu di sini juga teman-teman bisa cobain banyak es ala Japanese ya. Karena di Taiwan di sini bisa dibilang little Jepang ya, karena banyak barang-barang atau makanan-makanan yang khasnya sangat-sangat Jepang sekali di Taiwan di sini. Tapi dikasih sedikit kreatif dengan Taiwanese flavor di sini. Jadi jangan lupa untuk ke sini, cobain makanannya. Oke. Nah, Kanpai. kanpai. Cici mau kanpai, Ci? Kanpai di sini sebenarnya kanpai, yaitu cheers ya. Kanpai. Nah, pakainya namanya yakiniku karena memang sih yang pertama kali mendirikan restoran ini ya itu adalah orang siswa pelajar Jepang yang kebetulan sekolah di Taiwan. Kemudian pada tahun itu dia pikir buka restoran, dan restorannya ciri khasnya yaitu katanya ada sewaktu-waktu dia bisa tiba-tiba bisa pelayannya langsung mengatakan, ayo kita sama-sama kanpai, kita sama-sama cheers. Jadi meskipun Anda tidak kenal nih dengan tetangga-tetangga, dengan yang duduk di samping Anda atau di depan Anda, tapi juga bisa merasakan suasana yang kebersamaan dan sama-sama kanpai. Jadi ciri khasnya juga birnya juga di sini. Gara-gara kanpai bisa dapat jodoh kali ya. Gitu kan? Ya, itu dia, bisa kenalan kanpai, ya. Cheers, ya kan Cheers. kenalan. Cuma hati-hati aja, abis itu jangan sampai nanti akhirnya mabuk, lupa lagi. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kan ngomong-ngomong mabuk nih kan? Iya, mabuk nah, buat teman-teman, kalau yang tadi sudah habis makan ini yang bakar-bakar ya, teman-teman pengen cobain koktail. Di Taiwan banyak sekali bar yang kecil dan unik ya, yang mesti teman-teman cari. Contohnya tuh bar ini ya, R&D. Dia sebenarnya tidak ditampilkan dia punya title atau nama barnya. Jadi teman-teman mesti mencari ke dalam ya, di daerah Sini District di sana. Nah, di bar ini dia nggak ada menu, jadi teman-teman minumannya itu teman-teman bisa cerita ke bartendernya hari ini suasananya seperti apa, lagi pengennya seperti apa ya. Nah, teman-teman bisa share, terus nanti dia akan buatin minuman untuk teman-teman. Ya, jadi dia nggak ada menu ya, uniknya seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa request minuman apapun di sini. Ya, unik. Oke. Dia bisa bikin segala jenis koktail di sini. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini yang namanya nasi bungkusnya ala Taiwan, nasi kotak ala Taiwan. Nah, karena Taiwan sendiri dipengaruhi oleh Jepang, jadi namanya juga tetap bento, pintang. Nah, bento ini biasanya kebanyakan yang paling terkenal adalah bento sesang, karena memang sesang itu memiliki beras, jadi nasinya itu pulen banget. Dan nasinya Taiwan sendiri itu selain seperti di Indonesia, tidak seperti di Indonesia ya, jadi dia lebih kenyal-kenyal, lebih ke seperti ketan. Nah, kalau untuk bento dari TRA sendiri, kalau kita naik kereta, biasanya kan ada perjalanan yang cukup panjang. Jadi biasanya disiapkan juga untuk makannya di kereta. Nah, kalau kayak gitu Anda langsung jangan protes, karena malah bento TRA itu cukup terkenal. Terutama untuk beberapa titik tertentu, seperti di Fulong, tadi kita sudah jelasin Fulong ya, itu juga ada bento terkenal, Fulong. Kemudian juga ada bento yang di Hualien, karena kita biasanya ke Hualien tuh naik kereta. Nah, itu Hualien. Kalau Hualien karena di sana adalah suku penduduk asli lebih banyak, maka akan dipadukan dengan ramuan, suku Ami dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kembali lagi nih, kita makan bubble, tapi bukan bubble tea ya. Ini bubble-nya dicampur dengan susu murni. Sebelumnya bubble-nya itu direndam dengan gula merah. Gula merah dimasak. Ini namanya cencutan. Jadi mungkin teman-teman kan kenalnya singfutang ya. Jadi sebenarnya sebelum ada singfutang, ini cencutan ini sudah ada duluan di Taiwan. Nah, orang lokal Taiwan mereka lebih suka minum cencutan di sini. Kenapa? Karena rasanya lebih legit,
manisnya tuh lebih manis di sini. Terus udah gitu dengan fresh milk ya, terus rasanya tuh bener-bener saya pengen minum nih sekarang. Ya pokoknya enak banget nih teman-teman mesti cobain ya kalau ke sini ya. Jangan lupa selain seafoodang teman-teman juga bisa cobain cancutan. Oke, Nah, ini oke. karena sudah dekat 22 Desember nih. Jadi kita ngomongin onde ya. Tanggal 22 Desember kan adalah saatnya makan onde kan. Iya. Nah, ini ondenya bedanya karena onde yang berisi, yaitu isi kacang, isi wijen, itu pada saat panas-panas ditaruh di atas serutan es. Jadi udah gitu, jadi boleh bilang karena apa namanya, kalau ketan itu dari panas tiba-tiba didinginin itu jadi lebih kenyal. Pas saat dimakan, wah itu melekati hati bukan di gigi ya. Oke. Kita lanjut lagi deh ya. Ini saya mencoba Semakin untuk lama semakin bertahan nih lapar ya. nih. Saya mencoba untuk bertahan soalnya ini. Coba bertahan ya. Wah, tadi Vicky makan onde, sekarang kita ajak ke toko bakery ya. Pasti bingung, kok ke toko bakery ya? Nah, di Taiwan ya banyak sekali toko-toko bakery yang bakerynya tuh sangat-sangat unik. Bahkan di Taiwan itu sampai saat ini kita ada 6 chef bakery yang sudah menang juara dunia untuk bakery ya, kelas dunia punya bakery. Salah satunya ini adalah Yoshi Bakery. Jadi teman-teman kalau ke sini jangan lupa untuk cobain dia punya croissant dan dia punya roti yang habis menang kelas dunia punya ya. Rasanya beda banget deh. Ini. Terus kalau ke sini ingat teman-teman toko rotinya bukanya jam 11.30. Sebelum itu teman-teman harap sudah mesti hadir kalau nggak rotinya habis. Oke. Ludes sudah ya. Nah, ini Nah, juga ini masih toast. berkaitan dengan roti ya, toast ya. Tapi yang ini adalah ciri khasnya itu isinya itu berbeda-beda dan beragam. Ragamnya sampai kadang-kadang mungkin kita tidak pernah menyangka ya kok bisa gitu dipadukan antara manis dan asin, tapi ternyata pas dimakan rasanya luar biasa. Seperti yang ciri khas di sini salah satunya adalah taro sandwich. Taronya bukan berarti asin manis ya, tetapi dicampur dengan yang namanya abon. Taro abon, seperti yang digambar. Kemudian juga kalau seandainya Anda tidak suka, karena taro juga di Taiwan cukup terkenal, tapi banyak orang Indonesia yang tidak suka. Bisa juga diganti dengan yang namanya ada dari ubi, kemudian juga ada yang asin dari daging burger atau ayam dan lain sebagainya. Waduh, makin ngiler nih. Ya, saya nggak terlalu banyak komen ya, karena saya lagi nahan-nahan soalnya. Karena enak-enak makanan nih soalnya. Oke, nah ini jagung apa nih? Spesial nih. Ini jagung spesial namanya jagung bakar ya. Aduh, ngomong jagung bakarnya. Jadi kalau teman-teman ke pasar malam, terutama teman-teman lagi jalan-jalan ke kota Tainan, jangan cobain jagung bakar di sana. Karena jagung bakar di kota Tainan ini lebih unik ya. Karena dia bakarnya itu sebelum dibakar, jagungnya ini ditaruh di dalam ini ya, batu-batuan ya. Jadi di dalamnya itu tetap masih juicy. Habis itu dibakar ya, terus luarnya itu kan crispy ya dengan bumbu sacha yang di Taiwan. Ya, jadi bumbunya itu bumbu kacang yang asin. Nah, terus udah gitu ditambah dengan cheese dan udah gitu, wah mantep banget deh. Kalau teman-teman suka pedas, teman-teman bisa tambah lagi cabai ya. Jadi ada bubuk cabenya. Oh my god. Lapar deh. Udah. Ayo mari kita ke pasar malam. Nah, ini boleh bilang oleh-olehnya dari Taiwan nih, harus dibawa pulang nih. Kalau Anda ke Taiwan, makanan Kalau yang tadi cuma bisa makan di Taiwan ya. Kalau ini makan di tempat, iya. Itu hanya bisa dibawa pulang fotonya ya, kalau tadi ya. Foto di IG-nya. Kalau ini bisa fotonya dan juga bisa makanannya langsung ya, Fon ya. Jadi saya bawa pulang nih oleh-oleh yang ya bisa dibilang yang mesti dibawa pulang ya. Kalau misalnya datang pulang dari Taiwan jangan lupa untuk bawa kue nanas ya. Nah, kue nanas di Taiwan itu ada 2 kategori. Satu kategorinya tuh yang asam, jadi yang 100% isinya nanas. Atau yang kedua yang buat teman-teman suka manis, jadi dalamnya diisi dengan winter melon. Indonya apa ya, Cici ya? Winter melon berarti Tungkwa. Watermelon apa winter melon? Winter melon berarti labu ya? Ya, labu. Termasuk labu ya? Jadi lebih manis. Nah, ini kue ini dulu kalau dimakan itu biasa hanya di hari-hari besar, contohnya seperti hari wedding pernikahan.
ya bisa cobain kue nanas ini. Nah, sekarang kue nanas ini sudah dibikin, jadi kapanpun teman-teman pengen makan ya, teman-teman bisa langsung ke toko bakery. Contohnya salah satunya seperti banyak teman-teman mungkin seperti Sunny Hills, Siate, Vigor ya, banyak sekali toko-toko bakery Taiwan yang menyiapkan kue nanas di sini. Dan sekarang yang terbaru, menu terbaru dipadukan dengan bubble, boba. Dengan boba. Semua Jadi, ya, semua kayaknya bareng bubble terus ya. tadi ada Benar. juga hot bubble, nah itu juga termasuk pineapple cake, tapi jadi bubble cake ya di sini ya. Oke. Wah, Waduh, ini slide siapa apa nih? Coba boleh dijelasin nih, slide apa nih? Mungkin Ini sobat kayaknya kota agak idolanya bingung kok Fona tiba-tiba kali ada ya. Meteor Garden, ya kan? Sobat kota Ini bingung. tahun berapa ya? Ayo Fon, ngaku saja Fon, ini idolanya Fona, jadi sebagai penutup gitu ya, bukan? Sebagai penutup ya. Oke, mungkin Setelah makan teman-teman kenyang. kalau nggak kenal Taiwan pasti kenal namanya Meteor Garden ya. Di sini 4 cogan dengan Sancai di sini ya. Nah ini film drama Taiwan yang sangat terkenal ya di tahun berapa itu ya? Saya juga sudah lupa. Sepertinya Ya, 90-an. Sekarang 1990. yang dulunya rambutnya masih gondrong-gondrong. Kalau sekarang orangnya sudah maco-maco, ototnya udah gede-gede Wah. nih. Sis Fona kayaknya agak akrab ya, Sis Fona ya. Agak akrab. Teman main. Teman main ya. Di fitness ya. Jadi kelihatan maco. Oke. Meteor Garden nih sebelah mananya Green Garden ya? Ya, kurang lebih lah 11-12 deket kok, Pak. Naik MRT 1 stasiun lah turun. Satu stasiun, tapi satu stasiunnya kayaknya perlu waktu 2-3 jam kali ya. Oke, jadi Meteor Garden itu sebuah kan ikonik ya, ikonnya juga dari Ikonik ya Taiwan. drama Taiwanese ya. Iya, orang nggak kenal Taiwan tapi kalau ingat Meteor Garden, oh ya itu Taiwan itu gitu kan. Jadi orang pasti tahu lah Meteor Garden ya. Oke. Yang menunjuk bintang dan bulan itu ya lagunya. Oke, tadi Sis Fona dan juga Sis Farini udah ngobrol banyak ya tentang objek wisata, terus juga wisata kuliner, destinasi wisata, dan juga tempat-tempat yang keren banget dikunjungin buat foto-foto pastinya. Nah, sekarang Sobat Kota juga pengen tahu nih kira-kira kalau dari contoh itinerary yang udah kita tampilkan di sini nih, udah cukup oke belum nih buat kita explore kira-kira ya setidaknya 90% atau 80% dari yang udah sister-sister share hari ini? Untuk itinerary ini ya, jadi kalau ke Taiwan, mungkin buat yang teman-teman yang belum pernah, teman-teman bisa cobain itinerary 6 hari ini. Di sini teman-teman bisa langsung dari utara ke selatan, ke barat, ke timur ya. Jadi kurang lebih ya, teman-teman bisa lihat kota-kota besar yang paling utama di Taiwan. Contohnya seperti Taipei, ke Sanmulai, ke Taichung, ke Kaohsiung, dan Hualien ya. Itu tempat-tempat poin yang besar di Taiwan. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin sudah pernah ke Taiwan, teman-teman ingin mainnya lebih dalam lagi, lebih berbeda lagi, mungkin teman-teman juga bisa pilih tempat main yang lain karena sebenarnya banyak sekali kota-kota yang belum di list, contohnya seperti kota Miaoli dan kota Hsinchu, kota Tainan yang sangat terkenal dengan makanannya belum ada di dalam ya. Jadi banyak sekali pilihan buat teman-teman. Nah, untuk yang ini itinerary ini mungkin untuk yang pertama ya, pertama kali datang ke Taiwan teman-teman Secara boleh general ya, kita secara bisa general. semua. Yang keliling pulau punya 6 hari. Oke, berarti secara 6 hari buat sobat kota yang mau ke Taiwan ini bisa nih ya, coba di capture aja tuh itinerary-nya, bisa langsung ke sana. 6 hari udah cukup ya untuk secara general untuk bisa mengetahui kota dari Taiwan, Taipei itu sendiri dan sekitarnya ya, utara, selatan, timur, barat ya, dapat itu semuanya. Oke. Ini udah di akhir dari acara kita, ngobrol-ngobrol santai live talk show ini dengan dua narasumber kita dari Taiwan langsung. Ini beda berapa jam sih? 1 jam ya kalau nggak salah ya? 1 jam. Sekarang jam 10 ya kalau nggak salah ya. Jam 10 di Taiwan, iya. Oke ya, mungkin Sis Fona dan juga Sis Farini udah mau tidur malam. Nah, kita mau akhir dulu ini dengan Q&A ya. Ini pertanyaan-pertanyaan sudah ada. Tadi dibantu rekap oleh teman-teman tim dari Kongko Wisata. Ini mungkin saya coba bantu bacakan saja terlebih dahulu untuk yang pertama. Nah, ini dari Pak Paulus Suharta Gunawan ya. Pak Paulus, terima kasih untuk pertanyaannya.
Pertanyaan beliau ialah sebaiknya ke Taiwan ikut tur atau paket apa? Dia bilang. Ada yang bisa jawab silahkan. Nah, ini mungkin pertama-tama harus mengetahui berapa lama liburnya bisa ke Taiwannya. Kemudian tujuannya itu karena kan kalau seandainya kalau keliling pulau tadi itu hari ini lebih anjurin itu ikut paket ikut Oke. tur, jadi keliling pulau karena dengan demikian kendaraan transportasinya lebih gampang. Mengingat bahwa mungkin Anda tidak fasih berbahasa Mandarin atau mungkin juga bahkan tidak bisa berbahasa Mandarin. Tapi kalau seandainya Anda bisa fasih berbahasa Mandarin, ya bisa juga untuk di daerah Taipei atau di daerah Kaohsiung di kota besar itu karena transportasinya lebih gampang, lebih mudah, itu bisa membuat acara bebas. Jadi selain ikut tur, ya mungkin 6 hari, kemudian Anda bisa mungkin kelamaan di Taipei, kemudian juga lamaan di Kaohsiung, atau juga lamaan di Taichung. Oke, baik. Berarti Pak Mona Paulus bisa sudah dibantu lagi? Hmm. Mau ditambah lagi? Kayaknya kurang lebih mudah ya, seperti itu. Jadi sebenarnya di Taiwan itu, termasuk mudah untuk dieksplor, tapi kalau untuk, beberapa tempat, spot karena Taiwan kan banyak daerah pegunungan ya, jadi kalau mungkin kalau ke daerah pegunungan mau tidak mau mesti, ikut paket atau ikut tur ya, karena kendaraannya lebih susah ya, Terus mungkin kalau teman-teman punya kendala bahasa, mungkin kita lebih anjurkan untuk ikut tur. Jadi karena tidak semua masyarakat di Taiwan mereka lebih fasih bahasa Mandarin ya. Lebih fasih bahasa Inggris ya, kebanyakan mereka ngomongnya bahasa Mandarin. Oke, bahasa Mandarin ya. Jadi, Mhm. tapi ada juga mungkin beberapa tempat wisata mungkin mereka bisa kali ya bahasa Inggris begitu kali ya. Bisa bisa. Biasanya itu kalau yang di Juga nggak Lebih kota-kota fasih kurang besar. kali ya. ya. Iya. Atau Anda yang bisa bahasa Hokkien juga mungkin bisa ya, masih bisa. Masih bisa Karena ngerti banyak ya. juga penduduk bahasa Hokkien, terutama daerah selatannya. Oke. Pertanyaan berikutnya juga dari Pak Paulus nih. Apakah ada ziarah agama Katolik di Taiwan? Wah, ini mau kunjungin Bunda gua Maria seperti ini. Ada nggak Eee, kira-kira nih ya? Mungkin di bisa menjawab Taiwan juga nih. ya, di Taiwan sebenarnya walaupun Taiwan terkenal dengan tempel dan kelenteng yang sangat banyak, di Taiwan juga banyak sekali, gereja ya di sini terutama gereja Katolik karena masyarakat suku aborigin di Taiwan mereka semua penganut agama Kristen dan Katolik ya. Jadi dari abad ke-16 waktu Spanish atau Belanda masuk ke Taiwan, sebenarnya di situ sudah banyak, penyebaran agama. Jadi sudah banyak, gereja-gereja ya yang sudah maksudnya sudah terbangun di saat itu. Jadi kalau teman-teman, yang agamanya Katolik atau agama Kristen mau datang ke Taiwan, kita anjurin untuk mengambil jalur itu adalah jalur untuk, aboriginal punya tribe. Jadi di dalam tribe kampung-kampung mereka ya itu banyak sekali gereja-gereja yang peninggalan dari abad ke-16, abad ke-17. Oke, berarti wisata rohani khusus untuk yang beragama Nasrani ada ya di sana ya? Ada juga, Oke, berarti sudah bisa menjawab dari Pak Paulus. Nanti kita berangkat bareng ya Pak Paulus ya. Kita wisata rohani bareng ya untuk yang Katolik. Oke, juga ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Senling Wang. Wah, ini orang Pertama Wah. kasih itu dulu ya. Halo Fona, halo Farini. Halo. Halo. Iya, udah kenal kali ya? Harusnya udah kenal ya. Huang Senlin. Ya, Huang Selin, apa kabar? Dia Senling. kayaknya tulisnya ni men hao. Oh iya, mungkin ya gitu ya. Ini kayak kita belajar bahasa Mandarin jadinya sih jadi bingung. Oke, iya. Tadi Terus nanyanya pertanyaannya, Yung. iya. Pertanyaan dari Sening Huang itu masih ramai nggak? Ramai Yung nggak Kang sih? Oh di Jie, sana Yung aja Kang kali Jie ya. tadi nama Yung Kang Jie itu yang tadi saya Farin sempat sebutkan yaitu ada Ting Dai Fung pertama. Oh ya. Sekarang sih masih cukup ramai ya. Karena di situ Yung juga ada Kang jual beef noodle Yung Kang Jie. Yung Kang Jie kalau menurut saya selalu rame ya, karena bukan hanya dipakai untuk turis, itu juga lokal, kesukaannya orang lokal. Jadi orang lokal Taiwan kalau mereka mau mencari dessert ice cream, es mangga, mereka mau mencari beef Beef noodle, mereka mau noodle, mencari xiao long Ting Tai pao, Fung. mereka mau cari kafe-kafe, ya itu semuanya ada di Yung Kang Street. Jadi penuh dengan makanan di sana. Jadi buat orang lokal pun biasanya mereka setiap hari juga suka ke sana untuk mencari makanan, mencari kuliner ya. Jadi tetap masih eksis dan tetap masih ramai ya. Ya. Sampai penjual Chung Chua Pingnya pun masih ada di sana.
Pasti panjang lagi ngantrinya. Betul. Oh, berarti masih rame nih ya, masih. Masih. Dan pertanyaan berikutnya, wah ini juga mewakili pertanyaan semua orang Indonesia nih ya. Apakah Taiwan sudah bisa terima turis dari Indonesia nih? Untuk sementara belum dibuka. Oke, makanya Hanya virtual dibuka, dulu ya. iya, Virtualnya iya. dulu. Hanya Ya. dibuka untuk yang berkepentingan bisnis, itu juga dengan catatan mesti ada sertifikat VCR 3 hari sebelum berangkat. Oke. Nah, kemudian untuk pekerja migran Indonesia pun untuk sementara ini ditutup ya secara global sampai tanggal 14 Desember. Dan apakah nanti akan diteruskan atau gimana masih lihat kelanjutannya nanti. Oke, Jadi dari tanggal 4 kemarin sampai 14 Desember sedang ditutup untuk sementara, tidak bisa menerbangkan untuk pekerja migran meskipun yang sudah ada visa. Jadi bisnis apalagi turis. Oh, oke. Berarti si Sfar ini kan sudah sangat-sangat dekat dengan informasi ya, karena kan di bagian radio ya kerjanya ya. Iya. Tapi udah ada apa ya, seperti ancang-ancang belum kira-kira bulan apa begitu prospeknya gitu? Masih belum sih. Masih belum kelihatan masih ya? belum, karena masih mempertahankan. Nah, belakang ini karena banyak sekali kasus-kasus ya dari luar negeri, jadi kasus COVID-nya import dari luar negeri. Indonesia sendiri hingga saat ini udah 90-an ya dari yang masuk. Dari yang 4.000-an sekian yang kena sudah, yang positif COVID-19 itu ada 90-an. Sementara dari Filipina dan lain sebagainya juga ada. Iya, berarti belum bisa ya, belum bisa terima turis. Dan tentu saja kita berharap deh secepatnya ya. Iya, amin. Ya, biar kita juga bekerja lagi ya di dunia pariwisata ya, Betul. Kamu bisa kesini cobain semua makanan tadi ya. Iya, makanya sih. Ya. Iya. Jadi biar bisa cepat-cepat ketemu sama Sis Kona sama Sis Far ini juga nih kita ke sana ya. Iya, kita juga pengen ke Indonesia. Kalau kita daftaran yuk kita tuker ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Aditya Chen ya, Pak Aditya Chen atau Brother Aditya Chen atau kakak ya, gitu ya. Oleh-oleh yang paling top markotop Mas Bay dari Taiwan apa ya? Nah, ini kalau ngomong oleh-oleh, kalau misalnya untuk makanan ya seperti tadi ada kue nanas ya. Udah gitu Taiwan terkenal talas ya. Jadi kita punya kue talas. Dan kalau misalnya datang ke kota Taichung, jangan lupa beli kue matahari. Nah, terus udah gitu kalau mau cari jodoh, kita pun ada namanya kue istri ya, wife cake. Itu banyak sekali pilihan kue yang bisa dicoba dan bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Terus udah gitu Taiwan terkenal dengan tehnya ya. Jadi oolong tea atau pu'er cha ya, di sini banyak pilihan teh. Nah, kalau untuk selain makanan, teman-teman yang suka sepeda ya, Taiwan terkenal dengan sepedanya. Contohnya seperti Giant Sepeda atau Miranda, di sini banyak sekali pabrik sepeda ya. Jadi kalau suka koleksi sepeda ya di sini. Oke. Itu kue istri itu beneran apa bercanda itu? Beneran? Beneran. Oh beneran ya? Iya. Biar nggak namanya lau popping. Diperjelas lagi sama Pak JK. Oke, sudah diam-diam ya kan ya. Udah. Oke. Kita lanjut ya. Berarti lebih banyak oleh-oleh ya makanan ya, kue-kue begitu ya, sama tehnya itu ya. Teh, makanan, kue-kue. Atau mungkin yang suka beli barang-barang elektronik ya, seperti Asus ya, komputer seperti itu. Oh, produk-produk Taiwan ya? Ya, produk Taiwan. Oke. Kalau beli boba gitu sampai Jakarta udah basi ya, nggak bisa ya? Ada juga. Kita ada juga boba yang di freeze gitu jadi yang kita masak bisa sendiri. bawa misalnya. Ada. Oh, ada ya. Ada juga yang sudah jadi satu paket instan. Jadi tinggal dibawa pulang, masak bobanya sendiri, bikin susu milk tea-nya sendiri. Ada juga di Taiwan. Oke. Sebenarnya kan yang kenyal-kenyal itu kan bobanya itu kan bentuk dari bobanya itu. Justru kungfunya itu adalah masak bobanya, karena masak bobanya itu nggak gampang. Kalau nggak hati jadinya lem ya, bukan boba. Ya. Iya. Nggak. Oke, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Aditya Chen ya, semoga terjawab pertanyaannya. Terus, nah ini tadi juga ada tanggapan lagi ya dari Shen Lin Huang nih ya, yang besar di Taipei gereja Katolik. Apa itu gereja Katolik yang besar tuh di Taipei itu? Apa katedralnya atau apa nih?
Katedralnya. Jadi gereja yang paling besar, gereja Katolik itu lu deket di Taipei ya, deket Taan Park ya. Itu Holy katedral Family Katolik. namanya. Iya, jadi sana itu yang paling besar dan yang paling ya paling besar ya. Ah, Dan kalau di apa Taipei namanya? termasuk yang paling Holy tua. Family. Mm-mm. Oke. Oke. Oke, Ada mungkin sudah habis ya sudah habis ya? pertanyaannya. Ya, Uh-huh. mungkin kita ucapkan terima kasih dulu Bro Edmond kepada dua narasumber kita. Yes. Kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Sis Fonat ini dan juga Sis Farini Anwar untuk waktu, Terima kesempatan, dan kasih. Terima tenaganya kasih, di sama-sama. tengah guncangan-guncangan gempa tadi ya, di tengah bencana, tapi tetap masih bisa stay bertahan untuk informasi yang sangat menarik untuk Sobat Kota pada kesempatan kali ini di episode ke-13. Sekali lagi thank you so much buat Sis Fona dan juga Sis Farini ya. Sama-sama. Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk Kongko Wisata dan Onta, dan udah gitu juga buat Edmond ya. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya di kali ini ya. Dan kita tunggu ya segera Kedatangan semoga kalian semua. kedatangan kalian, airportnya segera terbuka ya, segera. Udah nggak Semoga sabar ya bisa mau ke berjumpa Taiwan ya. Yang pasti kita sama-sama berdoa ya, semoga Rasain. COVID cepat berlalu, virus corona cepat musnah, vaksin cepat bisa disebarluaskan. Oke? Amin. Oke, semoga kita juga ya berdoa untuk kita semua lah sehat selalu di sepanjang hari-hari ini gitu ya. Untuk kita bisa tetap sehat dan bisa beraktivitas yang penting ya. Gitu. Betul. Kita langsung closing aja kali ya Pak JK ya, sudah selesai ya. Oke, terima kasih untuk Sobat Kota yang telah stay tune, yang telah hadir di episode ke-13 ini di Highlight of Taiwan. Jangan lupa buat like, subscribe juga channel kita di Kongko Wisata dan juga channelnya RTI karena narasumber kita berasal dari Radio Taiwan Internasional nih ya. Jadi jangan lupa juga untuk di subscribe. Dan kalau mau nanya-nanya, mau kasih saran, kritik yang membangun, boleh langsung di WhatsApp aja, ada tertera di nomor WhatsApp itu. Atau mau ada ide, mau destinasi mana lagi mau kita bahas. Mungkin itu aja dari saya Tuanes Kurza. Terima kasih. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat malam Sobat Kota.